Oke, selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupas tentang bagaimana kita membangun sebuah instalasi untuk instalasi pemadam kebakaran yang biasa digunakan di industri-industri atau pabrik ataupun di perkantoran. Seperti inilah gambaran umum untuk instalasi pemadam kebakaran ya. Untuk membangun sebuah instalasi pemadam kebakaran, hal pertama yang perlu kita siapkan adalah penampungan air ya. Ini ada penampungan air di bawah ya, dengan kapasitas 8 meter kali 10 meter ya, dengan ketinggian 4 meter, cukup besar ini kapasitas penampungan air di bawahnya. Ini hal penting ini karena kita harus mempunyai stok air ya, stok air ketika air itu digunakan untuk memadam terjadinya kebakaran. Sahabat bisa membangun sebuah penampungan air baik dengan beton ataupun ya bisa menggunakan toren yang dengan kapasitas besar ya. Kalaupun tidak menggunakan bak penampungan air yang dari beton. Kemudian alat selanjutnya adalah ini ada tabung bejana tekan lah. Bejana tekan ini untuk mengatur tekanan ya, mengatur tekanan. Ini bisa berisi air di dalamnya atau angin di dalamnya yang akan mengontrol nanti ketika air keluar digunakan untuk memadamkan, sehingga bisa menstabilkan penyemprotan air. Nah, ini kalau ini tidak stabil, alat ukurnya tidak stabil ya, nah ini maka keluarnya air itu tidak stabil juga, dan pergerakan motor juga hidup mati, tidak stabil. Ini bejana tekan. Nah, barangkali ini spesifikasinya ya, dengan kapasitas 1000 liter. Sahabat bisa menggunakan dengan kapasitas lebih besar ataupun yang lebih kecil. Kemudian selanjutnya ada sebuah motor ya, motor penggerak untuk menggerakkan sebuah pompa. Ini motor penggeraknya. Ini motor penggerak sedang ya, motor penggerak sedang. Dan ini motor tersebut akan menggerakkan pompa ya, pompa hisap, yang nanti pompa hisap itu akan tersambung ke dalam pipanya, masuk ke penampungan air di bawah. Air yang di bawah akan dihisap ya, dan lalu dikeluarkan melalui instalasi pipa yang ada. Kemudian selanjutnya ini ada pompa yang lebih skala besar ya. Ini digunakan ketika kapasitas air untuk memadamkan air itu dibutuhkan cukup besar ya. Tentunya motor yang lebih besar ini akan menggerakkan pompa yang memang kapasitasnya lebih besar juga, pompa hisapnya lebih besar dan tersambung ke bawah bak penampungan air. Lalu akan dikeluarkan ya, oleh instalasi
pipa untuk digunakan nanti. Kemudian di sini ada mesin diesel ya, mesin diesel. Nah, ini mesin diesel. Ini mesin diesel ini digerakkan oleh dengan bahan bakar solar ya. Layaknya sebuah mesin diesel yang biasa digunakan di kendaraan. Ya. Ini digunakan untuk ketika kondisi darurat atau aliran listrik ya dari PLN itu mati. Ini bisa menggunakan mesin ini dan menggerakkan pompa hisap yang tersambung ke bak penampungan air. Selanjutnya kita membutuhkan juga sebuah ya, instalasi listrik ya. Kita ada panel listrik ya. Ini ada panel listrik. Nah, panel listrik ini yang akan mengatur dan mengontrol kinerja dari pada pompa tersebut ya, baik auto maupun manual. Seperti ini gambaran penampakannya ya, instalasinya. Ini bisa digunakan secara ya, bisa dihidupkan secara otomatis maupun manual. Terus bagaimana nanti ketika air itu digunakan ya, ketika terjadi kebakaran, ketika ada nozzle terpasang di luar gedung ya, di luar instalasi yang untuk memadamkan, atau sprinkle ya yang dipasang di atap-atap atau di plafon perkantoran, ketika terjadi kebakaran, air akan keluar, dan bejana tekan inilah yang mengatur kestabilan daripada air tersebut. Ini diatur dengan tekanan angin ya, jadi nanti akan menstabilkan kondisi penyemprotan air ya, keluarnya air, dan juga membantu menstabilkan pergerakan daripada motor yang akan menggerakkan pompa hisap. Terus bagaimana kinerja autonya ketika air mau digunakan untuk memadamkan api? Nah, air itu harus tersedia ya, harus tersedia ketika masuk ke nozzle atau sprinkle yang terpasang di plafon-plafon perkantoran. Nah, ini kita ada elektroda holder ya. Nah, ini elektroda holder ini yang akan memberikan respon ya, ini terpasang pada instalasi kelistrikan. Ini di bawahnya nih ada elektroda ya, yang masuk ke bawah ke dasar penampungan air. Ini yang akan memberikan instruksi ketika sebuah pompa akan berjalan ya, dan secara auto nanti pompa ini akan menghisap air yang ada di dalam bak penampungan dan akan keluar menuju instalasi untuk digunakan baik ke nozzle pemadam kebakaran maupun ke sprinkler. Baik, sahabat semua, mungkin secara sederhana video ini demikian bisa saya sajikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan ya, untuk digunakan ketika terjadi adanya mempersiapkan peralatan ketika dibutuhkan terjadinya kebakaran. Demikian, terima kasih.